Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Nur Adini Aulia dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sekaligus memperkenalkan usaha yang sedang dijalani oleh orang tua saya, yakni usaha sembako. Di mana usaha sembako ini telah berdiri sejak tahun 2009 sampai saat ini. Usaha sembako ini berada di Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Bantaran, di Desa Tempuran. Dengan adanya wabah COVID-19 ini, apakah usaha kami tetap berlanjut ataupun tutup, dan juga apakah pendapatannya semakin meningkat ataupun menurun. Jadi saya ingatkan kembali kepada teman-teman semua untuk senantiasa menjaga kebersihan dan kesehatan, dan juga tetap tenang, karena seperti yang kita ketahui bahwa penyebaran COVID-19 ini masih tetap berlanjut dan juga sangat banyak dampak negatif yang diakibatkan oleh COVID-19 ini, salah satunya pada perekonomian negara, yakni dan juga contohnya sembako-sembako seperti telur, gula, minyak, beras, dan lain sebagainya, harganya semakin meningkat. Mari kita sama-sama mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh masing-masing daerah agar penyebaran COVID-19 ini segera dapat diselesaikan dan juga dapat kembali seperti semula. Dan juga tidak lupa saya mengucapkan selamat menjalankan puasa Ramadan. Semoga puasa kali ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga puasa kita semoga lancar. Amin. Di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengembangan bisnis kecil yang nantinya saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT pada usaha kami, yakni usaha sembako. Nantinya juga ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari adanya wabah COVID-19 ini pada usaha kami, yakni usaha sembako. Dan sebelum lanjut, mari terlebih dahulu kita tonton sedikit profil mengenai usaha sembako yang dijalani oleh orang tua saya. Nah, itu sedikit cuplikan dari video profil yang ada pada usaha kami, yakni usaha sembako. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT adalah analisis yang terdiri dari S, strength atau kekuatan, W, weakness atau kelemahan, O, opportunities atau peluang, serta threat atau ancaman. Jadi nantinya saya akan membahas tentang SWOT yang terjadi pada usaha kami, yakni usaha sembako. Kekuatan pada toko sembako kami yakni banyak pembeli. Karena diakibatkan dari adanya COVID-19 ini, masyarakat tetap membeli bahan-bahan pokok yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Mereka tidak bisa jauh-jauh keluar rumah. Hal tersebut diakibatkan untuk menghindari adanya penyebaran COVID-19 ini, jadi mereka alternatifnya membeli barang-barang pokok ke toko kami. Untuk yang kedua, itu kami menyediakan berbagai macam kebutuhan atau sembako dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, yaitu contohnya dari gula, telur, minyak,
sampo dan juga kebutuhan lainnya seperti sabun dan lain sebagainya itu kami sediakan, dan hal tersebut menjadi kekuatan bagi toko kami sendiri dalam mengatasi adanya COVID-19 ini. Yang kedua yaitu kelemahan. Kelemahan pada toko kami yakni toko kami ini tidak berada di jalan raya. Jadi toko kami ini berada di lingkungan penduduk, maksudnya itu tidak langsung berpapasan dengan jalan raya. Jadi itu menjadi kelemahan bagi toko kami karena pendapatannya tidak sebanyak toko-toko di jalan raya seperti itu. Untuk peluangnya sendiri yang ada pada toko kami dengan adanya COVID-19 ini, pendapatan atau omset yang kami dapatkan setiap harinya semakin meningkat. Mengapa demikian? Biasanya orang-orang membeli tidak ke satu toko, maka sekarang masyarakat untuk menghindari penyebaran COVID-19 itu menjadi alternatif untuk membeli ke toko kami, yakni pada toko terdekat. Yang kedua adalah kebutuhan masyarakat dengan adanya COVID-19 ini semakin meningkat, hal itu menjadi peluang juga bagi kami. Dan yang ketiga adalah akibat adanya libur sekolah karena adanya COVID-19 ini, maka juga menjadi peluang bagi kami. Contohnya saja anak sekolah libur, jadi mereka banyak memberikan pemasukan kepada kami atau dari adanya pembelian makanan, ciki-ciki dan lain sebagainya. Untuk ancamannya sendiri yang terjadi pada toko kami yakni dengan adanya COVID-19 ini kenaikan harga atau bahan-bahan sembako semakin meningkat atau lebih mahal. Contohnya saja seperti gula. Gula sebelum adanya COVID-19 ini harganya mulai dari 10.000 sampai 12.000, tetapi sekarang harganya yakni sampai 18 sampai 20.000. Hal itu juga menjadi ancaman bagi toko kami. Dan juga yang kedua ancamannya adalah dari kenaikan harga tersebut, semisal kita modalnya sedikit, maka barang-barang yang kita dapatkan juga sedikit dengan adanya kenaikan harga tersebut. Biasanya semisal kita membeli mie goreng satu kardus harga sekian, itu di harga sekarang dengan adanya COVID-19 ini tidak dapat satu kardus seperti itu. Jadi itu menjadi ancaman yang sangat-sangat bagi kita. Nah, itu SWOT dari toko sembako kami. Untuk lebih lanjutnya, nanti saya akan berbincang dengan salah satu pembeli dari toko kami, dan nantinya saya akan menanyakan bagaimana pendapat dia mengenai adanya COVID-19 ini terhadap barang-barang sembako atau harga sembako. Dan yang kedua, nantinya saya juga akan menanyakan mengapa mereka tetap bertahan untuk membeli di toko kami. Alasannya mengapa. Untuk lebih lanjutnya lagi, mari kita tonton langsung sedikit video dari salah satu pembeli. Bertanya sebentar, bagaimana pendapat Ibu tentang adanya corona ini terhadap sembako, harga sembako? Karena mahal, kayaknya gula, beras. Oh, jadi tambah mahal. Terus bagaimana, mengapa Ibu tetap membeli di toko kami? Karena Alasannya? Oh, jadi karena dekat ya, Bu? Terus kalau harganya gimana? sama. Ya, makasih. Nah, itu adalah jawaban dari pembeli toko kami, yakni mereka berpendapat bahwasannya dari adanya COVID-19 ini harga sembako semakin naik. Jadi contohnya seperti gula tadi, minyak, beras dan lain sebagainya, hal itu juga memberikan dampak negatif bagi mereka. Dan juga dari adanya COVID-19 ini pendapatan mereka semakin menurun karena mengapa banyak pembatasan-pembatasan yang dilarang oleh pemerintah seperti itu.
Yang kedua, pertanyaan saya mengenai mengapa mereka tetap bertahan untuk membeli di toko kami, yakni mereka menjawab bahwasannya karena dekat dari rumah mereka. Jadi hal tersebut menjadi alternatif untuk membeli ke toko kami. Dan juga yang kedua, alasannya yakni harganya yang ada di toko kami sama dengan toko-toko yang lain ataupun toko-toko sembako yang lain. Jadi kesimpulannya dari video kali ini adalah meskipun dengan adanya wabah COVID-19 ini, usaha yang kami jalani tetap bertahan atau lanjut dan tidak tutup. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.